Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang teman-teman sekalian di acara Gema Literasi Sekolah Islam Atira. Baik, pada acara kali ini kita akan membedah suatu buku karya dari siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atira Bone yang berjudul Ensiklopedia Prestasi. Di sini saya Husul Hatimah Febrianti selaku moderator yang akan menemani bedah buku kali ini. Baik, jadi bedah buku judul buku yang akan kita bedah kali ini adalah Ensiklopedia Prestasi, karena prestasi adalah realisasi mimpi, karya dari Alif Ahmad Fauzan dan kawan-kawan, yaitu siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Atira Bone, diterbitkan oleh CV Kanaka Media tahun 2020 dan berjumlah 478 halaman. Baik, teman-teman, di sini kita telah kedatangan beberapa narasumber yang dimana beliau-beliau ini adalah orang-orang penting dan juga orang-orang hebat yang tentu piawai dalam bidang kepenulisan dan juga pendidikan. Sudah ada di sini Bapak Insinyur Syamril STMPD selaku Direktur Sekolah Islam Atira dan Rektor Kala Business School. Ada juga Bapak Nurholis selaku editor buku Ensiklopedia Prestasi. Ada juga Bapak Junaidi SPD MPD selaku guru penulis, motivator, dan juga dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga Kak Yusril Nur Hidayat selaku mahasiswa New York University Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan tentunya salah satu penulis dari buku Ensiklopedia Prestasi. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, kepada kita undang narasumber kita yang pertama, yaitu Siti Sofia Isra Amri, selaku salah satu penulis dari buku Ensiklopedia Prestasi ini. Baik, kepada Saudari Sofia, silahkan bergabung ke studio. Sofia, Saudari Sofia, silahkan bergabung. Ya, baik. Assalamualaikum, Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana kabarnya, Sofia? Alhamdulillah, baik Kak Feby. Alhamdulillah. Bagaimana, masih tetap bisa berkomunikasi dengan teman-temannya? Alhamdulillah. Ya, bisa. Meskipun kita sekarang jauh di mata, tapi tetap baik. Sofia, sekarang kita sedang membedah sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Prestasi. Nah, buku ini adalah hasil dari karya Sofia dan teman-temannya. Nah, Sofia, di sini Sofia sebagai penulis, buku Ensiklopedia ini tentang apa sih? Buku Ensiklopedia ini menceritakan tentang apa, Sofia? Iya, baik Kak Feby. Jadi buku Ensiklopedia Prestasi. Sebelum menjawab, pertama-tama puji syukur saya haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Islam Atira, yang saya hormati Pak Jun, yang saya hormati Pak Nurholis, yang saya cintai dan saya banggakan Kak Yusril Nur Hidayat. Juga pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Atira Bone yang telah memberikan amanah kepada saya untuk ikut hadir dalam kegiatan ini. Baik, jadi Kak Feby, buku Ensiklopedia Prestasi ini adalah buku yang berisi kompilasi artikel biografi
alumni-alumni berprestasi dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7 SMP maupun SMA Islam Atirah Bonem. Di dalam buku Ensiklopedia Prestasi ini ada total 38 biografi yang dituliskan oleh 38 penulis. Seperti judulnya, Ensiklopedia Prestasi. Jadi kalau di KBBI, ensiklopedia itu adalah buku yang berisi rangkuman yang mencakup segala jenis informasi. Maka ensiklopedia prestasi ini adalah buku yang berisi rangkuman yang mencakup segala jenis prestasi. Tidak hanya tentang prestasi intelektual, tetapi juga bagaimana prestasi akhlak dan moral. Kemudian tidak hanya bagaimana membangun suatu prestasi. Di dalam buku ini diceritakan masa kecil para alumni, kemudian masa remajanya, bagaimana kemudian mereka menempa diri di Atirah Bone, dan bagaimana mereka mempertahankan dan menciptakan prestasi yang lebih baik lagi di dunia perkuliahan dan kerja. Seperti itu, Kak Feby. Baik, wah, Masya Allah, betul-betul bukunya ini keren sekali ya. Sofia, untuk proses kreatifnya sendiri, bagaimana proses kreatifnya sehingga buku ini bisa hadir di tengah-tengah kita? Terima kasih Kak Feby. Terkait dengan proses kreatif. Berbicara dengan proses kreatif, maka jikalau kita pikir yang akan menjadi pertanyaan besar pembaca adalah bagaimana penulis itu bisa memperoleh data dari narasumber. Apalagi penulis notabene-nya semua adalah siswa-siswi boarding. Maka tentu komunikasi dengan para narasumber itu agak terbatas. Nah, jadi ini yang menjadi suka duka tersendiri nih Kak Feby. Karena saya cerita dari dukanya dulu. Ketika nama-nama narasumber itu dirilis untuk penulis, masing-masing penulis kan sudah memulai untuk kontak dengan masing-masing narasumber yang akan dituliskan. Nah, tapi belum tentu kami punya kontak dari masing-masing narasumber. Nah, untuk itu kami harus cari dulu kontak kakak ini supaya kita bisa komunikasi dengan lancar. Nah, ada alumni dari angkatan pertama. Penulis tidak bertemu secara langsung. Oleh karena itu, kami harus kontak dulu dengan alumni yang lain, menanyakan kontak narasumber yang akan ditulis. Kami berkomunikasi dengan alumni A. Ternyata alumni A tidak punya kontak narasumber. Kami beralih ke alumni B. Alumni B tidak punya kontaknya narasumber. Kami beralih lagi ke alumni C. Sampai kami dapatkan kontak yang benar-benar kami bisa mudah berkomunikasi dengan narasumber. Dan ini ya sekali lagi disebabkan karena kami memang tidak mengenal secara langsung alumni-alumni ini karena memang dimulai dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7. Dan selain itu juga ini cerita dukanya. Cerita sukanya adalah terkadang juga kami mendapat fast respon, kemudian tidak pernah kami membayangkan sebelumnya, kami hanya mengenal nama, kami hanya mengenal cerita, kami hanya tahu bahwa alumni ini adalah orang-orang yang hebat. Dan kami tidak pernah membayangkan bisa berkomunikasi dengan mereka walaupun tidak secara langsung. Dan ini merupakan suatu kesyukuran yang sangat luar biasa. Kemudian suka yang lain itu ketika kita bisa membangun silaturahmi. Karena kita tidak pernah bertemu secara langsung. Selain itu, dari komunikasi itu, kami bisa kemudian mendapatkan motivasi, mendapat pembelajaran, dapat pengalaman, karena tentu kakak-kakak alumni ini sudah terlebih dahulu merasakan, oh dunia perkuliahan itu seperti ini, dunia kerja itu seperti ini. Demikian Kak Feby. Baik, terima kasih Sofia atas jawabannya. Nah, untuk penulisan buku ini sendiri, waktu berapa lama Sofia dan teman-temannya untuk bisa menyelesaikan buku ini? Baik Kak Feby, terima kasih. Untuk
lama waktu perampungan sampai penerbitan itu dimulai dari pengenalan pertama kami diajarkan menulis sampai proses penerbitan itu memakan waktu kurang lebih 9 bulan. Jadi pada awal Agustus KVB kami kemudian diberikan workshop pertama. Workshop pertama, di dalam workshop itulah kemudian diajarkan apa yang nantinya akan kami tulis, bagaimana teknik menulis artikel biografi yang baik, dan segala hal tentang kepenulisan itu dibahas pada pelaksanaan workshop menulis yang pertama. Kemudian tidak lama berselang setelah itu, dirilislah nama-nama narasumber yang akan kami tulis, yang akan ditulis oleh masing-masing penulis. Di situ kami sudah mulai kontak, melakukan interview, melakukan wawancara. Selama wawancara itu terkadang ada beberapa pertanyaan yang butuh waktu agak lama untuk menjawab secara langsung. Jadi menginisiasi hal ini, untuk mengakali hal ini, kami penulis sambil menginterview itu juga sudah melakukan proses penulisan. Proses penulisan naskah selesai di akhir Desember 2019. Di situ semua penulis sudah harus menyerahkan naskahnya ke editor. Sampai alhamdulillah bulan Januari, bulan Februari, dan tiba bulan Maret menjadi satu hal yang tidak disangka-sangka bagi penulis, bahwa ternyata proses penerbitan buku itu bisa rampung di tengah masa wabah pandemi corona. Seperti itu Kak Febi. Baik, Masya Allah. Jadi benar-benar cukup panjang perjuangan kalian untuk menyelesaikan buku ini, begitu Sofia? Iya Kak, panjang sekali ceritanya. Baik, tapi dibalik panjangnya kita itu pasti akan teringat suatu saat nanti bagaimana perjuangan kalian untuk bisa menyelesaikan buku ini. Iya Kak, iya. Baik, Sofia, menuju ke pertanyaan berikutnya. Dalam buku ini sendiri, kira-kira Sofia ini menulis tentang sosok siapa? Siapa yang Sofia ceritakan dalam buku ini? Sosok yang saya pribadi ceritakan dalam buku ini adalah kisah dari sosok Nur Asmah. Saya ingin menyapa beliau dulu, boleh tidak Kak Febi? Ya, silahkan Sofia, silahkan. Assalamualaikum Kak Asmah. Jadi insya Allah beliau pun ikut menonton kegiatan kita Kak Febi pada pagi ini. Saya sudah menghubungi beliau semalam. Jadi Kak Asmah ini merupakan alumni angkatan pertama SMA Islam Atirah Bone, yang sekarang Kak Asmah sudah berkarir dan menetap di Yogyakarta. Beliau merupakan seorang motivator, seorang public speaker, trainer, dan juga psikolog. Ya. Jadi sosok Kak Asmah ini mungkin sangat menginspirasi bagi Sofia ketika menulis kisah tentang beliau. Iya, betul sekali Kak Febi. Jadi Kak Asmah ini menurut saya beliau sangat menjadi panutan, sangat menjadi teladan, utamanya itu bagi kaum perempuan. Kak Asmah sejak lahir sampai kemudian menempuh pendidikan di Atirah Bone itu berkali-kali pindah menetap. Lahir di Malaysia, pindah ke Pinrang, habis itu pindah lagi ke Polewali Mandar, kembali lagi ke Pinrang. Akan tetapi ini tidak menjadi halangan, tidak menjadi hambatan bagi Kak Asmah untuk bisa berprestasi dimanapun dan kapanpun. Kemudian setelah selesai di sekolah menengah pertama, Kak Asmah kemudian melanjutkan sekolah di SMA Islam Atirah Bone. Di Atirah Bone, Kak Asmah ini punya cita-cita sejak kecil. Kak Febi punya cita-cita untuk jadi dokter ahli dalam. Ternyata seiring berjalannya waktu di Atirah Bone,
sosok public speaker ini harus berbalik arah karena ia masuk jurusan IPS. Jadi sejak itu ia tetapkan target baru psikologi. Nah, setelah tamat dari SMA Islam Atirah Boarding School Bone, beliau kemudian merantau seorang diri ke Jogja. Seorang diri Kak Feby. Di Jogja, ia kemudian mengikuti tes dan alhamdulillah dinyatakan lulus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa ini, Kak Asma merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi, Masya Allah. Jadi beliau berkali-kali bahkan diutus menjadi delegasi dalam berbagai delegasi kampus dalam berbagai ajang-ajang nasional, sehingga ini menyebabkan beliau bisa berkeliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Beliau juga bahkan salah satu prestasi yang sangat gemilang yang beliau toreh ketika berada di dunia perkuliahan adalah Kak Asmah menjadi Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia seprovinsi Yogyakarta. Bisa kita bayangkan nih Kak Feby, Kak Asma ini perempuan. Bagi Kak Asma bercerita kepada saya, posisi yang ia rasakan pada saat itu benar-benar posisi yang tidak mudah, karena sangat jarang ditempati oleh perempuan. Kemudian sekarang Kak Asma lulus pada tahun 2018 dengan predikat cum laude dari UIN Kalijaga Jogja. Kemudian sekarang sosok motivator ini sudah bekerja sebagai HRD bidang Employee Relation di salah satu perusahaan di Jogja. Jadi beliau bertugas untuk melakukan konseling, memberikan trainer, memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan yang ada. Nah, selain itu, Kak Asmah juga sering diundang ke berbagai acara-acara menjadi pembicara. Seperti itu, Kak Feby. Kemudian, Kak Asmah juga bercerita bahwa kesuksesan yang ia rasakan saat ini itu tidak terlepas dari apa yang ia dapatkan selama berada di Atirah Bone. Saya ingat sekali, beliau bercerita bagaimana kerinduannya dengan kegiatan-kegiatan di asrama. Kemudian Kak Asma juga berpesan untuk sekolah cinta. Beliau berharap Atirah Bone tetap anggun, unggul, dan cerdas. Demikian Kak Feby. Baik, terima kasih banyak Kak Sofia. Jadi sosok dari Kak Asma ini memang benar-benar sangat menginspirasi dari sejak ia berada di SMA Islam Atirah Bone hingga saat ini. Iya betul sekali Kak Feby. Bahkan pernah juga sekali beliau itu jadi kapten basket putri di SMA Islam Atirah Bone dan pernah mengantarkan sekolah menjadi juara basket seprovinsi kalau tidak salah pada saat itu. Baik, wah, Masya Allah. Tunggu beliau ini sudah pribadinya luar biasa dan prestasinya pula luar biasa. Iya, betul sekali Kak Feby. Baik, jadi mungkin buku ini mencerita, itu tadi hanya salah satu sosok dari tokoh yang ada di dalam buku ensiklopedia prestasi ini, dan masih banyak lagi tokoh yang sangat-sangat menginspirasi juga di dalam buku ini, Sofia. Iya, banyak sekali Kak Feby, benar. Di dalam buku ini, seperti yang saya ceritakan di awal, tidak hanya tentang prestasi intelektual, tapi juga prestasi moral, prestasi akhlak, kemudian segala hal yang berbau prestasi itu diceritakan dalam buku. Bagaimana kemudian para narasumber itu mulai untuk bermimpi, mereka bercita-cita untuk bisa sekolah yang tinggi, kemudian masuklah menjadi siswa di Atirah Bone, menempa diri, belajar, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sampai kemudian bisa sukses. Apa yang mereka dapatkan, apa yang telah ditempa di Atirah Bone itu mereka bawa sampai kemudian menjadi alumni, dan itu mengantarkan mereka pada
prestasi-prestasi yang luar biasa. Ada kisah kakak Kaharudin Ali, yang beliau itu ditentang habis-habisan oleh keluarganya untuk melanjutkan sekolah. Namun pada akhirnya beliau sekarang sudah menetap di Turki, sudah bekerja. Beliau merupakan alumni dari Selçuk University di Turki. Kemudian ada kisah tentang Hafidh 30 juz yang kemudian masuk kedokteran di Unhas. Beliau menceritakan bagaimana sulitnya untuk mempertahankan hafalan di tengah kesibukan mahasiswa kedokteran. Tidak tertinggal kisah medalis-medalis OSN, kemudian ada kisah, termasuk kisah Kak Yusril sendiri, yang beliau menjadi perwakilan Indonesia dalam konferensi Asia Eropa di Spanyol. Kemudian ada juga kisah tentang Kak Haryono, yang beliau nyaris saja menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang Olimpiade Geografi Internasional di Beijing, China. Seperti itu, Kak Feby. Banyak sekali kisah-kisah menginspiratif yang tentu tidak akan habis ketika kita ingin mengulasnya satu persatu. Sangat menarik untuk mungkin dibaca. Teman-teman sekalian, ya Sofia, mungkin teman-teman sekalian yang ingin tahu kisahnya lebih banyak lagi dan lebih detail lagi, mungkin teman-teman bisa baca bukunya nanti. Baik, Sofia, terima kasih atas kesediaannya dan juga tadi sedikit kisah dari buku tersebut yang telah disampaikan, dan semoga senantiasa dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Amin, amin. Terima kasih kembali, Kak Feby. Sama-sama. Baik, baik teman-teman, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yakni Bapak Muhammad Nurholis SPD selaku editor dari buku ensiklopedia prestasi ini. Kepada Bapak Nurholis, dipersilahkan bergabung ke studio. Baik teman-teman, selain sebagai editor, Bapak Nurholis ini juga sebagai inisiator dan koordinator Bapak Nurholis ini adalah koordinator dari tim penulis buku di SMA di Sekolah Islam Atirah. Baik, assalamualaikum Bapak Nurholis. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, work from home-nya lancar Pak? Alhamdulillah, tetap lancar sekarang. Baik, alhamdulillah. Bapak di sini sebagai editor dari buku ensiklopedia prestasi. Nah, apa tantangan dalam proses editing naskah dari penulis yang terbilang pemula ini, Pak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Islam Atirah, sekaligus Rektor Kalda Business School, Bapak Syambil STMPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Junaidi, MPD. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Ananda Sofia, Ananda Yusril. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 atas dirilisnya buku ensiklopedia prestasi ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua di Sekolah Islam Atirah bahwa budaya literasi tetap berlanjut sampai angkatan ke-7 saat ini. Baik, sebelum menjawab tantangannya, mungkin saya mau berbicara sedikit dulu terkait dengan program menulis di Sekolah Islam Atirah Boni. Jadi baik, silahkan Pak. Ini kan ada SMP dan SMA. Kalau di SMA itu di sini kami menerapkan program menulis karya tulis ilmiah. Sedangkan di SMP itu menulis artikel populer atau artikel sederhana, ya. Artikel ilmiah tapi lebih sederhana. Nah, sejak 3 tahun terakhir saya menghandle di penulisan SMP, dan ini merupakan salah satu program unggulan dan jaminan mutu di
SMP Islam Atira Bone. Jadi semua siswa kelas 9 itu wajib menyelesaikan artikelnya sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di kelas akhir. Seperti itu. Dan untuk proyek buku kami sudah memulai sejak 3 tahun terakhir. Jadi ini buku ketiga ya, ensiklopedia prestasi ini adalah buku ketiga siswa dan siswi SMP Islam Atira Bone. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan tadi, berbicara tentang tantangan, sangat menantang kalau menurut saya. Sejak pertama kali kita menginisiasi untuk membuat sebuah karya yang tentunya punya nilai dan bermanfaat untuk semua warga Atira dan tentunya masyarakat Indonesia. Salah satu tantangannya adalah karena siswa-siswi kami sekolah di boarding, dan di boarding itu luar biasa padat sekali kegiatannya ya. Jadi semua kegiatan itu sudah ada daftarnya, sudah ada listnya. Jadi tantangan yang pertama adalah bagaimana kami di pembina itu melihat peluang kapan anak-anak bisa memanfaatkan waktu itu untuk menulis. Seperti itu tantangan yang pertama. Jadi mereka terkadang berbenturan dengan waktu ekskul, waktu olahraga, waktu mungkin mencuci pada saat hari Sabtu dan Minggu. Jadi pintar-pintar mereka menata dan memanajemen waktu sehingga mereka bisa menyelesaikan naskah itu tepat waktu. Lalu yang kemudian yang kedua itu terkait dengan deadline ya, deadline yang molor. Anak-anak itu kalau saya lihat itu ada sih beberapa yang sampai terlambat 1 sampai 2 pekan. Tetapi saya salut sama mereka karena mereka betul-betul melihat peluang, dan saya lihat mereka banyak memanfaatkan waktu pada saat libur asrama. Itu adalah waktu yang paling berharga karena pas mereka sedang ada di rumah. Jadi segala bentuk akses mereka dapat gunakan. Kemudian yang ketiga tentunya lebih ke teknis ya, teknis bagaimana mengolah naskah itu sendiri. Kita tahu kan anak SMP mungkin sebagian orang berpandangan bahwa mungkin wawasannya masih kurang, mungkin teknik-teknik tulisannya masih kurang. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah di SMP Islam Atira Bone, saya betul-betul salut sama anak-anak karena seperti tujuan yang saya ingin capai dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa mereka harus betul-betul paham dan mampu mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di kelas. Jadi anak-anak ini betul-betul mampu mengejawantahkan ilmunya di kelas selama 3 tahun, sejak kelas 7 sampai kelas 9, untuk menghasilkan sebuah karya. Apalagi kita tahu bahwa kurikulum 2013 itu kan memang mendukung konsep literasi, karena banyak di bahasa Indonesia itu teks ya. Segala bentuk teknik menulis itu menjadi sebuah suplemen yang intinya adalah membaca dan menulis, dan anak-anak di Atira Bone mampu mewujudkan itu dengan baik melalui sebuah karya, yaitu buku ensiklopedia prestasi. Itu kalau tantangannya kalau menurut saya. Baik, ini nih Pak, terkait tadi ketika pertama kali mereka mendapat berita untuk menuliskan artikel ini. Saya ingin tahu kira-kira bagaimana reaksi mereka pada awal diberitahu ini Pak. Apakah mereka karena mereka ini mempunyai banyak sekali kegiatannya ini padat sekali sehingga mereka mungkin mengeluh, atau bagaimana Pak? Bagaimana ya kalau terkait dengan reaksi mereka mengetahui bahwa mereka akan menulis buku, itu tidak terlalu bagaimana reaksinya, karena ini kan menjadi budaya di SMP Islam Atira ya. Setiap angkatan akan termotivasi untuk membuat karya yang lebih bagus dari karya kakak-kakak sebelumnya ya. Jadi seperti buku ini buku yang kedua ya, ini buku yang kedua. Ini juga merupakan karya siswa angkatan ke-6 yang berangkat dari motivasi terbitnya buku pertama dari angkatan 5. Jadi mereka itu sudah menanamkan dalam dirinya bahwa saya 2 tahun lagi harus membuat buku yang lebih bagus dari bukunya kakak-kakak saya sebelumnya. Dan terbukti kan di angkatan ke-7 ini lebih tebal dan isinya mungkin lebih bagus, kemudian sampulnya semuanya merupakan hasil pembelajaran anak-anak bahwa kita harus berangkat dari yang baik menuju ke hal yang lebih baik. Kemudian apalagi ya,
anak-anak itu sudah dibiasakan berliterasi sejak kelas 7. Mungkin anak-anak yang sedang menonton yang angkatan 5 atau angkatan 6 mengalami bagaimana di kelas 7 mereka sudah diberikan shock terapi bahwa setiap hari tugasnya adalah menulis buku diari, ya, menulis buku diari. Dan mereka wajib menyelesaikan bacaan buku fiksi dan non fiksi. Kami punya target dulu itu setiap bulan anak-anak wajib membaca satu buku fiksi dan dalam 2 bulan mereka wajib membaca satu buku non fiksi. Jadi estimasinya itu mereka targetnya dalam waktu 1 tahun mereka bisa menyelesaikan 12 judul buku fiksi dan 6 buku non fiksi. Selain itu, mereka menulis buku harian setiap hari dan itu dikontrol dan diperiksa sebagai tambahan nilai untuk nilai rapornya, nilai rapor bahasa Indonesia-nya. Di situ mereka mengeluh, sangat mengeluh bahwa kok di sini sekolah ini malah disuruh menulis, terus disuruh membaca terus. Tetapi mereka merasakan manfaatnya pada saat kelas 9, mereka diminta untuk menulis artikel. Apa yang mereka dapatkan itu wawasan apa, kemudian informasi apa, pada saat diminta menuliskan itu seperti hal yang sangat mudah untuk menuliskannya. Karena secara analogi bahwa wawasan mereka sudah dikayakan sejak kelas 7 ya, melalui budaya berliterasi itu. Jadi sejak masuk kelas 9, kosakata yang mereka miliki itu sudah mumpuni saya rasa untuk mewujudkan sebuah ide dalam bentuk tulisan. Jadi reaksinya kalau ditanya, ayo menulis. Ya, kayaknya oh siap Pak, seperti itu. Tinggal idenya saja yang kita diskusikan bersama. Baik, jadi sungguh luar biasa budaya literasi yang ada di Atira, khususnya Atira Bone ini Pak. Dan ya, bisa dibilang mereka cukup excited akan adanya kebijakan ini. Betul. Ya, baik. Pak Holis, buku ensiklopedia, ya Pak. Baik Pak, jadi buku ensiklopedia prestasi ini adalah seri ketiga yang sebelumnya SMP Atira Bone telah mengeluarkan 2 buku sebelumnya. Nah, untuk di buku ini Pak, mengapa kira-kira Bapak mengambil tema ini? Kira-kira dapat inspirasinya dari mana Pak? Baik. Menarik sekali pertanyaannya. Boleh saya cerita dulu terkait dengan munculnya buku pertama ya, munculnya di buku pertama. Ya, silakan. Jadi buku pertama itu latar belakangnya adalah keresahan saya terkait dengan artikel populer yang anak-anak tulis sebelumnya. Kok kesannya itu lebih banyak ke bentuk imitasi ya, banyak bentuk imitasi, kemudian copy paste sana sini, meskipun ada sumber referensinya. Tapi kalau menurut saya itu tidak orisinil karena merupakan salinan dari karya-karya yang sudah ada kemudian dirangkum menjadi satu. Jadi saya menurut saya tidak menarik. Lalu saya berpikir bahwa bagaimana menciptakan sebuah karya dari anak-anak ini yang sifatnya orisinil. Nah, akhirnya muncullah ide untuk mengangkat sekolah dalam bentuk sebuah artikel kemudian disusun menjadi sebuah buku. Jadi buku pertama itu terkait dengan sistem. Judulnya itu Let's Go Boarding. Kebetulan saya tidak bawa saat ini. Itu anak-anak menulis terkait dengan program-program unggulan yang ada di Sekolah Islam Atira. Jadi mereka menuliskan profil program-program unggulan itu, mulai dari apa namanya, sejak kapan diterapkan, bagaimana pelaksanaannya. Ya, kemudian naskah-naskah itu kemudian disusun menjadi satu, akhirnya menghasilkan sebuah buku bergenre manajemen pendidikan sekolah yang terkait dengan sistem di sebuah sekolah boarding yang merupakan program-program unggulan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian di buku kedua ini Legenda Rumah Kedua. Ini Legenda Rumah Kedua ini isinya terkait dengan biografi sosok orang-orang yang pertama ada di Atira Bone. Jadi Atira Bone ini didirikan sejak tahun 2011 dan di buku ini siswa dan siswi angkatan 6 itu menuliskan sosok-sosok yang pertama kali mengawali berdirinya Sekolah Islam Atira Bone ini. Jadi sejak dari tidak ada siswanya sampai kemudian berkembang seperti saat ini. Jadi mulai direktur yang Pak Jasnawi, kemudian Pak Edi Sutarto sampai kepada Pak Syamril. Kemudian dari kepala sekolah pertama Pak Haji Zuhri Wail, kemudian ada Pak Samsul Bakri,
lalu pimpinan-pimpinan yang pertama kali ada di Bone, lalu kemudian siswa-siswi angkatan pertama yang ada di Bone. Dan itu menarik menurut saya karena bisa menjadi sebuah referensi, arsip, dokumentasi, sekaligus biografi dan memoir yang bisa dibaca oleh seluruh warga Atira sampai beberapa generasi ke depan. Ya, jadi mereka tetap abadi dalam sebuah buku dan itu karya anak-anak kita sendiri. Gitu. Dan yang ketiga ini setelah sistem, kemudian biografi atau SDM-nya, lalu muncullah keluarannya alumninya atau hasilnya. Ya, setelah menanam bibit, akarnya, pohonnya, lalu buahnya. Nah, kita akan membuat buahnya. Jadi buahnya seperti apa, semanis apa. Lalu muncullah buku ensiklopedia prestasi ini. Jadi idenya berawal dari situ, berentetan, dan sehingga bisa menjadi sebuah trilogi. Jadi ensiklopedia prestasi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Sofia adalah kompilasi prestasi-prestasi yang dicapai oleh siswa dan siswi SMP dan SMA Islam Atira Bone. Bagaimana mereka bisa melanglang buana eksis di berbagai belahan dunia untuk menyampaikan pesan bahwa meskipun mereka dari sebuah desa di Panyula, mereka bisa sampai ke Turki, ke Amerika Serikat, ke Saudi Arabia, ke Sudan, dan berbagai belahan negara. Bahkan bisa juga menembus perguruan-perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan jalur beasiswa apalagi. Seperti itu, nak. Baik, Pak. Jadi selain sebagai arsip ini Pak, arsip sekolah, nah ini juga memotivasi Pak menurut saya. Karena saya juga sempat baca bukunya dan menurut saya bukunya sangat-sangat sangat-sangat membuat saya termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, berusaha lebih lagi agar saya dapat mendapatkan kesuksesan seperti pendahulu-pendahulu saya, yaitu alumni-alumni dari SMA ataupun Sekolah Islam Atira. Baik Pak. Nah, dari awal melihat buku ini saja, ini sudah mencuri perhatian Pak. Dilihat dari sampulnya yang sangat menarik, di situ terdapat gambar seperti keajaiban dunia. Nah, mengapa Bapak memutuskan untuk mengambil gambar tersebut ini Pak? Baik. Sebenarnya ini bagiannya Sofia ya, yang membedah utama. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan juga di sini. Buku ini dari sampulnya kita lihat dia menggunakan ikon-ikon dunia ya. Jadi di sini ada Masjid Biru di Turki, kemudian Ka'bah di Saudi, Menara Burj sini di Abu Dhabi, lalu Patung Liberty di Amerika Serikat, Sphinx di Mesir, kemudian ada Monas di Jakarta. Ini adalah bentuk representasi dari eksistensi anak-anak kita di negara-negara tersebut, ya, alumni Atira di negara tersebut. Gambar Masjid Biru lebih paling besar karena sejauh ini alumni Atira sudah ada 3 orang di Turki, ya, menempuh jalur pendidikan bahkan sampai berkarir di sana. Kemudian di Saudi juga ada, kemudian di Amerika Serikat anak-anak kita di sana pernah menjalani program pertukaran pendidikan, program pertukaran pelajar ya di AFS itu mereka bersekolah di sana selama 1 tahun. Kemudian di Jakarta tentunya ada, dan beberapa sebenarnya ada daerah lain seperti Jogja, Bandung, cuman tidak ini. Saya kira Jakarta cukup mewakili representasi Indonesia. Jadi seperti itu. Pemilihan mau cover sampel seperti ini adalah bentuk representasi eksistensi anak-anak kita di berbagai belahan dunia. Jadi saya rasa memang ideal sekali karena isi bukunya memang betul-betul ensiklopedia, artinya kumpulan informasi. Jadi ini saya kira cukup atau sangat representatif dengan isinya. Seperti itu. Baik, jadi dari sampulnya saja ini Pak sudah menggambarkan betapa suksesnya orang-orang yang berada di dalam buku tersebut ini Pak. Baik Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang
waktu Bapak mengumpulkan, berapa lama waktu Bapak mengumpulkan naskah tersebut hingga menjadi sebuah buku ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau proses kreatifnya sampai mewujudkan sebuah buku ini memang cukup panjang ya. Kita menghabiskan waktu sekitar 9 bulan. Tapi kalau dirunut dari proses awal pengumpulan naskahnya mungkin sekitar 2 bulanan ya. Jadi 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu mulai pengumpulan naskah anak-anak, ditentukan deadline-nya, rentang sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di situ mereka mulai mengumpulkan naskah. Setelah itu saya mengeditnya itu, mengelola naskahnya itu sekitar 1 bulan. Di situ sudah termasuk merancang desainnya, desain covernya, kemudian layoutnya juga seperti itu, penggunaan tanda baca. Intinya buku ini harus layak baca di masyarakat. Kemudian saya selesaikan naskahnya sekitar 1 bulan. Kemudian proses penerbitan itu memakan waktu sekitar 2 pekan. Mulai dari pendaftaran ISBN di perpustakaan, kemudian pencetakan dan pengiriman hingga tiba di BONI, tiba di SMP Islam Atira. Jadi ya sekitar 2 bulanan lah kalau proses kreatif, mulai dari mengelola naskah sampai kemudian terbitnya buku ini. Itu lah. Baik, jadi cukup panjang perjuangan dari eksistensi buku ini ya, Pak. Ya. Karena ketika Bapak sedang melakukan atau mengelola naskah dari buku ensiklopedia ini, Pak, menurut Bapak kisah yang paling menarik dari buku ini, Pak? Baik, kalau berbicara tentang kisah yang paling menarik dari buku ini, mungkin kalau menurut saya kisah Kahar Ali yang paling menarik ya. Orang kalau menurut saya baca ceritanya itu bisa sampai menangis karena betul-betul bagaimana perjuangan Ananda itu, bagaimana niat tulus ikhlas Ananda untuk menuntut pendidikan itu tidak bersambut oleh orang tuanya. Bahkan Ananda itu dilarang untuk bersekolah. Kita tahu di sini bahwa waktu itu mungkin bersekolah merupakan hal yang tabu, apalagi di tengah himpitan kondisi ekonomi. Anak-anak dituntut untuk membantu orang tua di sawah. Jadi saat itu Kahar dilarang untuk bersekolah, tapi karena usaha keras dari gurunya untuk mendaftarkannya di Sekolah Islam Atira BONI, akhirnya Ananda menjadi alumni terbaik di IPS di SMA waktu itu. Lalu kemudian betul-betul sebagai alumni yang sangat berani kalau menurut saya, karena dia di awal di tahun pertamanya langsung mencoba untuk beasiswa luar negeri. Itu luar biasa ya, di sebuah daerah atau negara yang kulturnya berbeda, bahasanya berbeda ya, bahasa Inggris pun kita mungkin ya masih terbatas, tapi dia mampu untuk menargetkan untuk kuliah di luar negeri dan bisa berhasil sampai saat ini. Saya kira itu perlu diteladani dan patut dicontoh bagaimana upaya keras seorang individu untuk meraih targetnya, berprestasi, meskipun didasari tujuan untuk mengubah nasib melalui dunia pendidikan. Jadi itu sangat berkesan sekali waktu saya mengeditnya dan sekaligus membaca kisahnya ya. Itu menurut saya keren sekali. Tapi tidak ketinggalan sih, hampir seluruh ceritanya keren karena menampilkan sisi-sisi lain dari militansi seorang pelajar untuk meraih prestasi. Dan saya kira lingkungan yang seperti itulah yang patut diciptakan di semua sekolah, khususnya sekolah boarding. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya juga sempat membaca bukunya dan benar-benar saya dibuat menangis atas bagaimana perjuangan seorang Kak Kahar untuk bisa bersekolah dan hingga sekarang beliau bisa bersekolah di luar negeri, bisa berkuliah di luar negeri, Pak. Betul. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa rencana Bapak selanjutnya ini? Apakah ada lagi proyek besar yang ingin dibuat dan akankah hal tersebut menyasar lebih banyak siswa-siswi dari sekolah Islam agar siswi-siswi atau siswa-siswanya ini lebih produktif lagi dalam bidang kepenulisan ini? Baik. Terkait
menjaga budaya literasi, saya kira Atira tetap konsisten untuk menjaga budaya literasinya. Banyak wadah yang bisa menaungi anak-anak di sekolah kami, di SMP Islam Atira Kuning. Ada kelas menulis, ada kemudian kelas ABI, aktif berbahasa Indonesia, kelas debat, dan bahkan mungkin ekskul-ekskul yang lain pun saya kira masih menaungi keterampilan menulis. Kemudian saya rasa budayanya tetap terjaga ya, apalagi memang di cover langsung oleh kurikulum 2013 bahwa tuntutan untuk kemampuan membaca dan menulis yang baik bukan hanya membaca saja atau menulis saja, tapi memang betul membaca dan menulis sebagaimana yang diharapkan, memahami, kemudian mampu menalar dan seperti itu. Kemudian kalau bicara terkait dengan proyek ke depan, ya mungkin ada lah ya. Sejauh ini saya belum berdiskusi banyak dengan anak-anak. Biasanya kan yang muncul ide-ide itu kan dari anak-anak. Kami nih di guru-guru pembimbing hanya membantu untuk mengimplementasikan, mewujudkan bagaimana anak-anak punya mimpi, bagaimana anak-anak punya karya. Jadi insya Allah program menulis buku tetap berlanjut sampai ke depannya pokoknya insya Allah. Tetap menjadi jaminan mutu sekolah kami bahwa anak-anak yang bersekolah di sini wajib dan pasti bisa punya karya. Baik, mohon maaf sebelumnya kepada para penonton dan narasumber-narasumber ini. Sebelumnya saya mengalami terkendala jaringan, jadi mohon maaf sebelumnya, Bapak. Siap, tidak apa-apa. Baik, jadi semoga rencana Bapak ke depannya akan terrealisasi dan terus memotivasi siswa-siswi tidak hanya dari sekolah Islam Atira saja, tetapi juga dapat memotivasi seluruh generasi muda di dunia, Pak. Amin. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Teman sekalian, narasumber kita yang berikutnya ini adalah seorang guru penulis, seorang motivator, dan juga seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dia Pak Junaidi SPD. Dengan Pak Junaidi, silahkan bergabung ke studio, Pak. Siap, siap. Assalamualaikum, Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, bersemangat mendengarkan penjelasan-penjelasan dari orang-orang hebat tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak, sekarang kita ini sedang membedah sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Prestasi karya siswa-siswi SMP Islam Atira Bone ini, Pak. Ya, betul. Nah, menurut Bapak, sebagai seorang penulis, terkait isi dari buku Ensiklopedia Prestasi ini, Pak, apalagi yang menulis ini adalah siswa-siswi SMP, Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini
yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Islam Atira, dan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara atas Gema Literasi Sekolah Islam Atira ini. Tentu dari tadi teman-teman ada iklan nih. Apa yang saya dengarkan mulai dari pembedah penulis utama, kemudian dari editor, kemudian disampaikan beberapa hal, itu betul-betul sangat menarik. Terus terang, kali pertama saya membaca buku ini, itu langsung jatuh cinta mulai dari halaman pertama. Kenapa saya katakan begitu, Husnul? Ada beberapa hal yang notabene-nya sangat disarankan untuk generasi-generasi muda untuk membaca. Kenapa saya katakan begitu? Buku Ensiklopedia Prestasi ini, saya katakan begini bahwa tidak ada alasan untuk generasi muda untuk tidak melanjutkan pendidikan. Dan di dalam buku ini benar-benar disajikan beberapa figur-figur yang luar biasa menentang beberapa permasalahan-permasalahan baik dari keluarga maupun dari himpitan ekonomi. Itu benar-benar mengisahkan bahwa sukses itu adalah merupakan kerja keras dan tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan apa yang dituliskan oleh siswa-siswi SMP Atira Bone ini betul-betul memberikan kita pengajaran bahwa indikator kesuksesan itu, indikator keberhasilan seseorang tidak diukur dari kayanya, dari mapannya, dari hebatnya orang tua, tetapi terlebih lagi kepada bagaimana mereka mengusahakan mimpi-mimpi itu agar bisa direalisasikan. Dan tekad-tekad yang dimiliki oleh alumnus-alumnus dari Atira ini, mulai dari merangkak, apalagi dikisahkan yang pertama, dari Kahar Alia, betul-betul membuat pembaca jatuh cinta dan meneteskan air mata. Kenapa saya katakan begitu? Ini merupakan konsep karya yang luar biasa. Dan awal ketika membaca dari buku karya dari anak-anak SMP Atira Bone ini, terus terang awalnya saya tidak percaya. Kenapa demikian? Saya dibuat takjub atas bahasa-bahasa yang mereka gunakan, diksi-diksi yang mereka gunakan dalam menghasilkan karya. Bayangkan mereka tidak pernah bertatap muka langsung kepada narasumber hanya melalui perantara, tetapi mereka sangat baik menuangkan ide-ide tulisan mereka dan mampu menyampaikan informasi itu kepada pembaca. Jadi betul-betul memotivasi kita untuk bagaimana bisa merealisasikan mimpi itu. Jadi semua orang bisa bermimpi tanpa terkecuali apakah itu kaya, si miskin, atau keterbatasan apapun itu, semuanya bisa bermimpi. Jadi buku ini keren lah, pokoknya luar biasa. Ya, baik Pak. Sendiri untuk usia anak SMP, mereka sudah cukup bagus, begitu Pak? Iya, betul. Ya, baik. Bapak, bagaimana Bapak melihat sebuah buku motivasi seperti buku ini untuk khususnya untuk generasi muda yang berprestasi, Pak? Terima kasih. Baby, saya pikir ini buku layak untuk kita promosikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Apalagi di era sekarang, generasi-generasi milenial hampir kita temukan bahwa motivasi belajar anak-anak itu sangat kurang. Kita berharap dengan mereka membaca buku ini dan Sekolah Islam Atira itu tetap konsisten dengan Gema literasinya dan betul-betul konsep karya yang luar biasa. Kita berharap apa yang mereka tuangkan dan generasi-generasi sekarang ini baik dari pelajar SD, SMP, SMA recommended banget untuk kita lakukan promosi kepada mereka. Karena bukan dari segi tulisan saja, tapi yang paling penting, yang menarik adalah yang menjadi penulis itu adalah remaja-remaja yang seperti yang dikatakan tadi bahwa konsep karya ini diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan. Dan saya pikir ini pembina dan editor ini luar biasa. Betul-betul jiwa anak-anak yang masih labil sehingga mereka mampu membuat karya dan menghasilkan karya yang saya pikir ini terbaik dan mampu menggugah bukan hanya pembacanya tetapi tentu dari
pihak-pihak penyelenggara itu sendiri. Baik, Pak. Misalnya nih Pak, buku ini dimasukkan ke dalam toko buku. Nah, bisakah buku ini jadi bestseller ini Pak? Keren banget ini. Kemarin saat pertama disuguhkan buku ini, saya kan pesan lewat ini dan dikirimkan lewat kurir. Alhamdulillah, satu halaman saya baca itu tidak sabar tangan saya untuk mempromosikan di media FB saya dan Instagram. Saya katakan begini, bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak SMP Sekolah Islam Atira, bahwa ternyata anak-anak yang selama ini mengeluh, ternyata lebih parah yang dialami oleh pelajar-pelajar yang ada di Sekolah Islam Atira. Mereka menjalani kesehariannya dalam belajar dan menuntut ilmu, itu tidak sembarang dalam artian tidak hanya sekedar belajar, mengerjakan tugas, tetapi ada target-target khusus yang sudah menjadi tujuan dari sekolah itu sendiri. Dan ketika buku ini dipromosikan atau diperjualbelikan di salah satu toko buku, dan layak sekali, misalkan di Gramedia, ini layak sekali untuk layak baca. Dan saya pikir ini akan menjadi bestseller. Dan saya recommended sekali ketika dan menganjurkan teman-teman pelajar dari Sekolah Islam Atira harus betul-betul apalagi namanya ini mempromosikan mulai dari sekarang, karena selain dari nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu, ketika kita mampu mengubah mindset seseorang itu menjadi investasi untuk kita semua. Dan saya percaya sampai sekarang Atira yang dulunya membuat saya penasaran, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit prestasi-prestasi dari sistem yang diterapkannya ini sudah terjawab satu demi satu dari buku ini. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat luar biasa. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Silakan. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan agar sesuatu yang kita tulis atau buku yang kita tulis itu bisa disukai oleh banyak orang? Terima kasih banyak, Pebi. Pertama kali ketika kita ingin, ini pengalaman pribadi ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh penulis, baik itu pemula ataupun penulis senior, yang harus diperhatikan agar menarik peminat pembaca adalah, itu dimulai dari judul. Ketika judulnya, itu kan biasanya kalau di toko-toko buku, yang biasanya selain judul, kemudian yang membuat menarik orang itu adalah sinopsis dari buku tersebut. Sinopsis dari buku Ensiklopedia Prestasi ini betul-betul mewakili apa yang menjadi isi dari buku isi dari ini. Karena berbicara masalah sistem, kemudian yang dikelola oleh SDM-nya, yang mengambil dari visi misinya unggul dan apa terkait dengan masalah ini, itu betul-betul terangkum dari sinopsis. Jadi selain judul, kemudian sinopsis, dan yang paling penting adalah perhatikan kondisi pembaca, dia minatnya di mana, apakah genre motivasi atau bagaimana. Kita harus menentukan dulu siapa target pembaca kita, dan saya pikir ini semua target bisa dapat mulai dari generasi muda sampai generasi tua, ini bisa recommended sekali untuk bisa dibaca. Begitu, Baby. Baik, teman-teman, jadi Pak Junaidi sendiri ini sudah merekomendasikan kepada teman-teman sekalian untuk membaca buku Ensiklopedia Prestasi ini. Harus dan wajib. Ya, baik Pak. Nah Pak, terakhir ini Pak, saya ingin meminta kritik dan sarannya untuk pengembangan untuk buku ini dan juga budaya literasi yang ada di sekolah ini Pak. Baik, terima kasih banyak. Entahkah saya yang tidak mendapati dari media-media, ataukah memang yang saya tertinggal dari informasi yang ada, tetapi untuk bagaimana bisa dikenal sebuah karya-karya dari anak-anak kita, seperti anak-anak SMP Atira maupun SMA Atira, itu harus dipromosikan lewat media sosial. Karena terus terang ketika kita mempromosikan kepada halayak ramai, itu akan mereka bertanya-tanya, di mana Atira? Dan siapa pembinanya, dan apa yang mereka lakukan. Dan saya pikir dengan prestasi-prestasi yang
sudah ditorehkan dari Sekolah Islam Atira, baik dari dalam maupun luar negeri, itu orang sudah bisa ketika menyebut nama Atira pasti selalu terpikir yang namanya berprestasi. Jadi jangan teman-teman dari yang SMP maupun SMA jangan bosan untuk mempublikasikan atau menulis sesuatu atau sedikit pun sebagai latihan untuk ini. Dan saya pikir PB, editor dan pembina dari karya tulis ilmiah dari Sekolah Islam Atira ini betul-betul memiliki ide yang cemerlang. Dan mereka dan Pak Holis ini sudah memiliki pemikiran yang visioner. Sudah jauh ke depan, sudah dipikirkan apa yang akan dilakukan. Jadi hanya membuat mereka menjadi tanda tanya tersendiri ketika mereka sudah menuliskan buku antologi seperti ini, berharap mereka melanjutkan tulisannya dengan solo karir. Saya berharap seperti itu, Pak Holis. Ketika mereka jangan sampai hanya sekedar menyelesaikan tugas saja di SMP, kemudian setelah menyelesaikan tugas di SMP menulis, itu sudah selesai. Kita berharap mereka menjadi pionir-pionir muda, generasi-generasi muda yang bisa menginspirasi banyak-banyak pembaca, apalagi dengan luaran label Atira. Saya pikir itu menjual sekali karena Atira bukan dari segi prestasi saya, tetapi karakternya yang melekat ya luar biasa. Begitu, PB. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas kesediaannya di dalam bedah buku kita kali ini. Terima kasih banyak. Ya, baik. Sama-sama. Baik, teman-teman sekalian. Narasumber selanjutnya ini adalah Kak Yusril Nur Hidayat. Teman-teman perlu tahu bahwa Kak Yusril ini adalah alumni dari TK Islam Atira Bone sampai dengan SMA juga berada di Sekolah Islam Atira Bone, yaitu SMA Islam Atira Bone. Nah, dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan di New York University, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Baik, kepada Kak Yusril, silahkan bergabung ke studio, Kak. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum Kak Yusril. Waalaikumsalam. Kak Yusril sedang di Abu Dhabi nih, Kak. Kebetulan sekarang udah balik ke Indonesia karena kemarin Abu Dhabi kan karena corona jadi closing border, semua siswanya disuruh pulang. Oh, baik, Kak, baik. Kak, sekarang kita ini sedang membedah buku, yaitu buku Ensiklopedia Prestasi, karya dari siswa-siswi SMP Islam Atira Bone ini, Kak. Nah, Kakak sendiri, bagaimana tanggapannya menjadi salah satu tokoh yang ada di dalam buku ini, Kak? Pertama-tama sih bangga ya dan senang banget ada inisiatif seperti ini dari alma mater saya, karena waktu itu saya ingat sekali tahun lalu saya lagi di kelas waktu itu terus dapat pesan dari salah satu adik, kebetulan adiknya saya tahu karena waktu itu sempat berpapasan pada saat saya masih sekolah di SMA Islam Atira Bone. Namanya Rifki. Kemudian Rifki mengirimkan pesan, katanya minta biografi dari saya karena katanya mau dituliskan ceritanya dan mau dijadiin buku. Awalnya kaget gitu kan, ini ada apa gitu kan. Akhirnya Pak Holis juga ngejelasin bahwa ternyata proyek dari anak SMP kelas 9 Atira Bone tahun ini itu adalah membuat proyek buku biografi mengenai alumni-alumni dari Sekolah Islam Atira Bone. Itu senang banget karena bisa terpilih untuk kontribusi dan juga share ilmu melalui buku ini, dan itu sempat berdiskusi dengan Rifki. Itu saya bangga banget melihat adik-adik di SMP Islam Atira Bone yang dengan usia masih semuda itu udah menulis buku dan akhirnya bukunya udah terbit, sedangkan saya aja waktu SMP nggak pernah tuh yang namanya nerbitin buku ataupun nulis buku sampai selesai. Jadi kesan pertama saya waktu itu senang dan bangga banget sebenarnya. Baik, Kak. Untuk isi buku ini, Kak, secara keseluruhan menurut Kakak bagaimana, Kak? Isi bukunya sangat-sangat inspiratif. Saya yang notabene tahu semua orang yang ada di dalam buku itu karena kebetulan saya kan dari SMP waktu itu angkatan pertama di Atira Bone, terus lanjut SMA angkatan keempat, jadi 6 tahun.
itu udah saya kenal satu-satu orangnya, tapi di dalam buku ini banyak banget kisah-kisah ataupun hal-hal dari orang-orang tersebut ini yang belum pernah saya ketahui sama sekali gitu. Banyak banget rahasia-rahasia mereka yang ternyata yang buat saya jadi, wah kok nggak tahu gitu dari pas masih sama-sama sekolah gitu kan. Dan membaca buku ini tuh saya jadi kayak lebih tersemangati lagi dan dapat motivasi. Saya belajar banyak banget dari teman-teman saya, dari adik-adik saya dan kakak-kakak saya, karena notabene ya buku ini tuh benar-benar mencerminkan proses yang terjadi di dalam Atira Bone, karena di Atira Bone itu environment yang terbentuk itu sangat-sangat positif, karena kita nggak hanya belajar dari guru ataupun belajarnya dari kelas doang, tapi banyak banget proses pembelajaran yang terjadi di luar kelas sesama siswa, antara adik kelas dan kakak kelas, dan itu tuh yang benar-benar apa ya, selama ini membuat saya termotivasi dan menjadi alasan mengapa saya bisa menjadi seperti ini. Ya, baik Kak. Jadi sedikit bernostalgia ini Kak. Kira-kira apa yang Kakak rindukan dari Atira? Wah, kalau nostalgia banyak ya, karena kan dari TK sudah di Atira, terus sampai SMA juga di Atira. Kalau Atira Bone itu banyak banget sebenarnya yang dirindukan, karena mulai dari antri makanan, kemudian bangun tengah malam untuk sholat tahajud, kemudian juga yang paling seru tuh kalau hari Minggu atau hari Sabtu pagi, anak-anak pada nyuci, terus pada nyanyi, pada share-share cerita, terus juga waktu saya SMP ada kegiatan setiap sore tuh kita waktu itu satu kelompok siswa itu terdiri 3 orang, kita nanam pohon, dan setiap sore itu kita ngerawat pohonnya, dan alhamdulillah sekarang pohonnya waktu terakhir saya di Atira itu udah tumbuh besar. Banyak banget momen-momen yang menurut saya udah nggak bisa lagi saya dapatkan setelah keluar dari Atira, dan momen-momen itulah yang sampai sekarang saya rindukan dan juga memotivasi saya, karena banyak banget pelajaran yang saya dapat ambil dari momen-momen tersebut. Bahkan momen-momen kecil seperti misalnya mengantri ketika mengambil makanan, atau cara meletakkan sendal yang harus menghadap keluar ketika ingin masuk ke ruangan, itu adalah satu hal kecil yang ternyata setelah keluar dari Atira Bone itu sangat-sangat berdampak besar terhadap diri saya sebagai seorang manusia gitu, sebagai alumni Atira Bone. Baik Kak. Nah Kak, saya pernah mendengar sebuah quotes yang mengatakan bahwa obat dari rindu itu satu-satunya adalah pertemuan. Jadi kira-kira adakah rencana Kakak untuk datang ke Atira Bone dan mengobati rindunya Kak? Rencana udah sering banget rencana ke Atira Bone, tapi sayangnya saya tuh di Indonesia waktunya bentar banget, karena biasanya kuliah itu kan 1 tahun, terus saya banyak banget travel ke beberapa negara untuk melakukan riset saya. Semester lalu saja saya alhamdulillah ke 6 negara berbeda dalam waktu 5 bulan untuk menyelesaikan salah satu penelitian saya. Jadi waktunya dikit, tapi pengen banget kembali ke Atira. Kemarin tuh pas pulang ke Indonesia pengen banget sebenarnya kembali ke Atira Bone, tapi karena corona menghalangi kita semua untuk bertemu, ya jadinya diurungkan dulu. Tapi insya Allah kalau ada waktu secepatnya sih pengen banget pulang ke Atira Bone. Ya baik, jadi semoga kesempatan itu benar-benar diberikan lagi kepada Kakak, supaya ketika datang ke Atira Bone nanti bisa lebih menginspirasi adik-adiknya lagi nih Kak. Betul, insya Allah. Nah, baik, nah Kakak ini sebagai sosok yang mempunyai banyak sekali prestasi, baik dalam kancah nasional maupun internasional ini Kak. Kira-kira apa rahasianya, apa rahasia sukses dari Kak Yusril untuk mencapai hal tersebut? Pasti satu berdoa ya. Berdoa itu adalah satu hal yang paling saya nggak pernah lupain kalau misalnya ingin melakukan suatu hal atau menargetkan suatu hal untuk dicapai. Yang kedua itu mimpi. Saya itu adalah salah satu orang yang percaya semuanya itu berawal dari mimpi. Mau jadi presiden kayak, mau jadi diplomat, mau jadi pengusaha, itu semua berawal dari mimpi gitu. Saya ingat banget waktu saya SMP ada program kapsul waktu di Atira Bone. Saya yang waktu itu lihat teman-teman saya mimpinya masuk ke PTN ini, lulus sebagai dokter dan segala macam, nggak ada satupun yang misalnya melampaui batas nasionalnya. Terus tiba-tiba waktu itu saya SMP, saya nulis waktu itu salah satu permintaan saya nomor 1, saya ingin ke Amerika untuk belajar. Dan itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu saya tulis saya ingin belajar ke Amerika Serikat, terus ada beberapa teman yang tentunya bercanda gitu kan, ketawa ataupun bilang mimpinya ketinggian, tapi
namanya mimpi kalau nggak tinggi bukan mimpi dong, dan selagi itu mimpi gratis ya mimpilah setinggi-tingginya gitu. Dan saya ingat banget waktu saya naik pesawat waktu itu tahun 2016 ke Amerika, saya itu langsung flashback 3 tahun lalu pada saat saya nulis impian itu di kertas, bahwa saya ingin ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan. Jadi 2 hal yang menurut saya paling penting selama ini yang mendukung saya adalah yang pertama doa, itu paling penting. Terus yang kedua adalah mimpi yang setinggi-tingginya, dan yang terakhir adalah koneksi kita terhadap orang lain. Jadi salah satu faktor mengapa saya misalnya bisa ikut kegiatan internasional ataupun kegiatan-kegiatan nasional di Indonesia itu adalah karena saya punya banyak relasi yang bisa saya hubungi, banyak relasi yang memberikan saya informasi, banyak relasi yang membantu saya ketika saya ingin mewujudkan sesuatu. Jadi 3 hal itu, doa, mimpi, dan relasi itu adalah hal yang penting kalau misalnya kalian ingin menjadi siswa yang berprestasi. Nah Kak, ketika kita mempunyai mimpi yang tinggi, kemudian teman-teman kita malah menjatuhkan kita seolah-olah kita tidak mampu untuk menggapai mimpi itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Yang kalian harus lakukan, pengalaman saya sendiri, doakan aja mereka yang terbaik, semoga mimpi mereka dapat mereka capai. Yang kedua, ya udah masuk tengah kanan keluar tengah kiri, ataupun di kasus saya jadikan motivasi. Jadi waktu itu kalau misalnya ada orang yang ketawain atau misalnya bilang mimpinya ketinggian, itu saya jadikan bahan bakar saya untuk oh ya udah ya, nanti kalau saya sukses nanti kalian lihat gitu kan, kalau nanti udah jadi ini nanti kalian lihat sendiri. Jadi tapi nggak saya omongin secara langsung gitu, tapi dalam hati doang gitu. Dan setiap ada orang yang ketawa tuh saya benar-benar berdoa kalau misalnya semoga nanti saya dapat membuktikan gitu bahwa mimpi saya itu emang bisa jadi kenyataan. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, Kakak sebagai sosok yang sangat dikagumi di Atira, khususnya Atira Bone, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk adik-adiknya, Kak? Satu hal sebenarnya yang baru saya sadari ketika keluar dari Atira Bone, bahwa untuk adik-adik sekalian, Atira Bone itu tidak menjamin kesuksesan kalian. Gitu. Jangan harap bahwa Atira Bone akan menjamin kesuksesan kalian. Apa yang Atira Bone jaminkan adalah jalan menuju kesuksesan itu. Karena sejatinya kesuksesan itu adalah pilihan. Kalian mau sukses atau kalian gak mau sukses itu kayak benar-benar dari diri kalian sendiri. Tapi ya Atira Bone yang mereka sediain adalah mereka tuh memaparkan jalan kesuksesan itu seperti ini. Kemudian environment-nya tuh udah terbentuk environment yang sangat-sangat inspiring dan motivating. Jadi untuk adik-adik sekalian, ingat baik-baik kalau jangan take for granted dengan bersekolah di SMP atau SMA sama Atira Bone kalian langsung jadinya dari orang sukses. Nggak seperti itu, karena ingat sukses itu adalah sebuah pilihan. Kalian mau sukses atau enggak. Baik Kak, terima kasih atas informasi dan motivasinya. Semoga bisa dilaksanakan oleh adik-adiknya dan juga orang lain terinspirasi atas apa yang telah Kakak katakan. Terima kasih, insya Allah. Ya baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, teman-teman. Menuju ke narasumber kita yang terakhir, yakni Bapak Insinyur Syamril ST MPD. Beliau adalah Direktur Sekolah Islam Atira sekaligus Rektor Kala Business School. Kepada Bapak Syamril, silahkan bergabung ke studio, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat lahir batin. Baik, Alhamdulillah. Puasanya lancar, Pak? Lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sekarang kita ini sedang membedah sebuah buku, yaitu Ensiklopedia Prestasi, karya dari siswa-siswi SMP Islam Atira Bone ini, Pak. Ya. Nah, bagaimana kesan Bapak setelah membaca buku ensiklopedia karya siswa-siswi SMP Islam Atira Bone ini, Pak? Ya, kesan saya pertama ini luar biasa ya. Jadi mirip tadi Pak Junaidi,
Jadi saya coba flashback lagi tuh waktu saya SMP dulu bisa buat apa ya? Jadi saya dulu ingat SMP disuruh mengarang itu susah sekali. Wah ini anak-anak bisa menulis buku bersama seperti ini sebuah prestasi yang saya kira sangat luar biasa. Jadi tentu terima kasih yang luar biasa kepada guru-guru pembimbingnya, ya. Kemudian tentu juga ke anak-anak sendiri ya yang sudah di tengah kesibukan program di boarding itu masih menyempatkan diri untuk terus menulis. Nah tentu tadi ya yang disampaikan Pak Junedi juga, jangan hanya berhenti sampai di sini. Jadi kalau bisa menulis itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kalau kewajiban kan selesai ini tugas tuh kelas 9 selesai nih. Nanti kalau kebutuhan, wah itu enak itu. Jadi ibarat makan ya, itu kita terdorong terus untuk menulis. Tidak kedengeran. Tidak kedengeran suaranya, Husnul. Ya Husnul, mic-nya diaktifkan. Ya, maaf Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, dari buku ini sendiri Pak, menurut Bapak yang mana nih cerita yang paling berkesan? Ya, kalau secara umum sih saya kira semua menarik ya. Tapi memang seperti itu juga tadi Pak Junedi, biasanya kan yang pertama diletakkan itu yang paling bagus tuh. Ya, tadi juga Pak Holis sudah sampaikan. Jadi cerita Kahar ini saya juga sempat mikir ini bener nggak cerita ini ya. Ternyata apakah benar seperti itu? Sampai orang tuanya seperti itu. Saya juga awalnya kok Kahar sampai ini ya bapaknya seperti itu. Tapi ternyata di ujung ada perubahan ya bapaknya. Jadi saya kira hal yang luar biasa ya kisahnya Kahar ini. Jangan-jangan nanti bisa tuh dibuatkan filmnya itu. Kayak film bisa kayak Laskar Pelangi atau apa ya, nanti kita lihat lah, semoga bisa diwujudkan sampai ke situ. Ya baik, amin, semoga benar bisa terrealisasi Pak. Teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Pak, melangkah ke pertanyaan selanjutnya ini Pak. Di dalam buku ini banyak sekali disebutkan bahwa nama Atira ini menjadi titik awal kesuksesan mereka, Pak. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak akan hal ini? Ya, pertama tentu bersyukur, alhamdulillah ya, segala pujiannya untuk Allah. Ananda semua yang yang bersekolah di Atira ada testimoni seperti itu. Jadi memang ini kan sekolah masih baru ya, masih baru 2011. Jadi kebetulan saya juga ikut waktu awal kita rintis ini sekolah, tentu yang lebih banyak intens itu Pak Edi waktu itu. Nah, satu hal yang memang jadi niat baik dari pendiri, ini yang penting nih pertama ya, jadi memang apapun itu tergantung dari niatnya dulu. Ya innamal a'malu binniyat. Jadi saya sangat ingat waktu pertama saya dipanggil Bu Ima, ya Pak Samril pulang. Saya waktu itu di Bandung, tolong ini kita mau buat sekolah nih. Saya wawancara Ibu, apa tujuannya Bu ini sekolah? Jadi kita ingin sekolah ini bisa menjadi jalan ya. Tadi juga Yusril saya kira sebutkan ya, menjadi jalan bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kemampuan ya akademik bagus untuk menemukan jalannya ya, pendidikan yang bagus. Tidak usahlah kita kirim ke Jawa ya, ke Bandung, kita coba bina sendiri. Nah, alhamdulillah saya tertarik waktu itu, oke, kita mulailah rintis. Dan memang satu hal lagi, yang kedua itu dari mimpi ya. Tadi saya mempertegas yang tadi Yusri juga sampaikan. Waktu itu pernah juga saya sampaikan di guru-guru, waktu itu mereka kita ingin turun cari siswa baru. Jadi jangan dikira langsung seperti sekarang ya ini. Waktu awal didirikan tahun pertama itu susah nyari siswa.
Jadi saya waktu itu turun langsung bawa soal ke Baru, ke Parepare sampai ke Pindrang. Nah ada tuh di kisahnya yang Asma itu ya. Jadi dia tes di Pindrang, waktu itu saya bawa soal tuh, saya ngawasi dan sebagainya. Jadi kita nyari siswa, peminatnya kurang. Waktu itu di Baru cuma 1-2 orang, di Parepare itu nggak sampai 10-an orang. Di Pindrang paling banyak karena saya orang Pindrang. Begitu cukup banyak. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ya, sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Nah maksudnya apa? Berangkat dari sebuah impian. Nah, waktu itu apa impiannya? Sebenarnya impiannya sederhana aja. Ini kan sekolah didirikan Wapres, ya Pak JK dan keluarga. Nah, waktu itu saya bilang ke teman-teman, udah deh, kita minimal dari sekolah ini melahirkan presiden. Minimal itu, melahirkan presiden. Jadi, semoga ada ya dari alumninya ini yang juga punya impian itu. Ya, ada yang mau jadi diplomat kayak Yusril, ada yang mau jadi semua macam-macam lah ya. Kira itu hal yang bagus. Nah, kita ingin, maksudnya apa? Bukan semata jabatannya yang penting ya, tapi bagaimana itu jadi orang penting yang memberi manfaat yang banyak. Itu yang penting sebenarnya. Jadi orang penting yang bisa memberi banyak manfaat. Dan ya impian kami juga suatu saat nanti mungkin ya 5, 10, 15 tahun yang akan datang teman-teman alumni BONE ini reuni ya, wah itu sudah lain mungkin ya. Yusril sudah jadi apa, Tukar sudah jadi apa, kemudian Asma udah di mana, belum yang dikirim yang di Timur Tengah ya, Matoris, kemudian siapa lagi itu semua tuh saya kenal juga karena pada saat mereka mau ke Arab Saudi, mau ke Sudan, mau ke Mesir, ikut juga fasilitasi. Insya Allah ya, kita punya sosok-sosok yang ulama besar, kemudian juga punya sosok-sosok yang profesional yang luar biasa, mungkin juga ada yang pengusaha ya dan sebagainya lah. Saya kira itu sebuah networking yang semoga berkah untuk Indonesia ya. Yang penting itu sebenarnya apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia. Itu Husnul sedikit jawabannya. Ya baik Pak. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa dulunya Atira ini malah Atira yang mencari siswa. Nah sedangkan sekarang nama Atira ini sudah sangat melejit ini Pak, dan malah siswanya yang berbondong-bondong untuk mendaftar di Atira. Bagaimana ini Bapak bisa mencapai hal ini? Ya, itu juga perjalanan. Tapi sebenarnya satu hal yang pasti, kita jangan pernah puas ya. Jangan pernah puas. Jadi ibaratnya begini, di atas langit itu masih ada langit. Atau kalau misalnya di pelajaran geografi ya, di IPA, bumi itu besar ya, tapi ternyata masih ada yang lebih besar. Matahari besar ya, masih ada yang lebih besar. Jadi alhamdulillah perjalanan hampir 10 tahun Atira BONE khususnya ya, itu sudah bagus. Di Sulsel itu sudah bisa juara 1 kalau yang SMA IPA dari NEM dan IPS-nya juga. Nah kita sekarang lagi dorong, karena meskipun kita nomor 1 di Sulsel, ternyata di Indonesia itu belum masuk 100 besar. Nah, makanya jangan dulu puas nih. Belum 100 besar di Indonesia. Kalau nggak salah, kita masih Sulsel itu belum ada yang 100 besar. Mungkin kita masih di 200-an besar. Nah, sekarang kita dorong nih. Ya, dorong bagaimana bisa masuk ya ke level yang lebih tinggi. Ada banyak sekolah yang kemarin guru-guru juga kepala sekolah ya kita sudah kirim untuk terus belajar benchmark ya, studi banding. Datangi yang juara 1 nasional ya, ke Husni Tamrin di Jakarta, ke Insan Cendekia di Serpong, kemudian di mana kita lihat apa sih yang membuat mereka kalau kita sudah alhamdulillah ya dengan capaian ini, kok mereka bisa lebih dari itu. Nah itu yang sekarang kita lagi dorong ke situ. Jadi itu ya, jadi sebenarnya yang pertama tadi jangan cepat puas karena ya tadi saya katakan di atas langit itu masih ada langit. Nah, terus saya kira satu juga yang patut saya apresiasi, sesuatu yang berhasil itu ya itu butuh keikhlasan, ketulusan. Bisa amati memang atmosfer di BONE itu ya dari guru-gurunya, dari siswanya, memang itu energinya positif ya, dari hati ya, kemudian ketulusan guru-guru, kepala sekolah dan semuanya untuk membimbing, kemudian ketulusan anak-anak juga ini untuk belajar, itu ketemu.
Dan itu ibaratnya di fisika itu ya vektornya itu satu arah itu. Dan itu ya akhirnya bukan lagi semata penjumlahan biasa ya, ini sudah mungkin perkalian atau kuadrat dan sebagainya lah. Itu juga penting tuh. Jadi ketulusan dan keikhlasan ya, dari semua yang ada di dalam proses pembelajaran. Dan itu saya melihat itu ya, saya menangkap itu. Dan juga yang ketiga sering disampaikan juga oleh ketua yayasan, yang penting adalah rasa syukur. Ya, jadi kami melihat semoga terus bisa terjaga ya. Anak-anakku di Bone dimanapun itu selalu bersyukur di tengah keterbatasan. Jadi syukur itu fokus pada yang ada ya, bukan yang tidak ada. Oh ini yang ada nih. Ya di sini kan dikisahkan ya, Kak Harto cerita tuh di tahun pertama belum ada asramanya. Kita masih gunakan kelas, masih di rumah ukir yang berhantu gitu ya. Dan sebagainya ya, artinya memang seperti itu. Nah insya Allah nih ya, tahun ini kita akan bangun asrama yang kedua. Itu akan lebih, insya Allah lebih bagus dari yang pertama ya. Tapi hati-hati nih. Sungguh dari buku ini juga ya, ada pelajaran yang penting. Hati-hati, kesuksesan itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh fasilitas. Ya, kemudahan-kemudahan yang dinikmati justru bisa membuat orang terlena, membuat orang tidak kuat, akhirnya tidak sukses. Ya, pada saat di situ ada kesulitan ya, saya kira tergambar nih di buku ini, kehidupan yang sulit dari hampir semua yang diceritakan itu sebenarnya yang membuat mereka sukses. Ya bukan semata atirahnya, ya, tapi kesulitan hidup, perjuangan ya. Kalau Yusril harus cuci piring, kemudian Kar harus 2 kilo ke sekolah dan sebagainya, itu membuat mentalnya kuat. Nah, pada saat masuk ke Atira Bone, nah Atira Bone ini tinggal memoles aja. Jadi sebenarnya secara mental ya, secara karakter itu anak-anak ini sudah ada modal besar, ya, modal besar. Tinggal diberi jalan, alhamdulillah. Oke, itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat luar biasa. Pak, ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, bagi Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terhadap budaya literasi yang ada di Atira? Lalu inovasi atau terobosan apa yang kira-kira akan dikeluarkan selanjutnya untuk meningkatkan budaya literasi yang ada di Atira ini, Pak? Ya, syukur alhamdulillah. Kalau bicara literasi, Atira secara keseluruhannya itu sudah cukup, bukan juga bagus ya, cukuplah. Jadi maksudnya cukup itu, tadi juga saya ikut penamatan SMA, ya mereka juga ada ya, mereka harus buat karya ilmiah. Nah, kemudian SMP, ya, sampai SD juga. SD itu mungkin tidak serumit yang di atasnya ya. Di SD Kajol itu di Makassar, itu mereka buat PowerPoint dan mereka presentasi. Dan mereka ujian juga SD ini. Jadi kita dorong literasi ini bisa tumbuh. Nah memang hal yang penting nanti harus sharing nih. Saya kira tadi bagus ya yang di Bone, bagaimana memang pertama ya membangun literasi itu kan harus input dulu, harus banyak membaca. Ya ini yang kita mau dorong memang. Kalau di Bone udah bagus tuh, itu nanti bisa distandarkan sekian buku fiksi dan sebagainya yang harus dibaca anak-anak itu, sehingga dia punya input ya, punya bahan. Nah, kemudian selanjutnya memang kita dorong ke semua lini. Jadi menulis ini gampang-gampang susah ya. Jadi bagi yang tidak biasa itu sangat sulit. Tidak hanya di siswa, di guru juga ini sudah dijalankan 3 tahun ini. Jadi wajib menulis, ya minimal 1 sebulan atau membaca buku di resume. Bukan hanya guru, bahkan office boy atau apa. Itu memang kalau nggak dibiasakan itu nggak mudah itu. Nah sekarang lagi saya dorong nih, jadi bagaimana siswa sudah buat karya bersama nih, ayo gurunya juga dong, ya gurunya juga buat karya bersama. Kalau ini kan karya bersama ya, jadi siswa juga sudah buatnya, ayo gurunya juga. Ini lagi didorong nih untuk menerbitkan buku bersama. Nah kalau saya alhamdulillah dari sejak berapa tahun ini buku saya ya, ini udah 2, bulan ini juga 2, jadi saya udah 4, insya Allah, meskipun itu kumpulan artikel, tiap minggu harus menulis.
Nah, terus kita dorong nih ya, bagaimana semua menulis. Jadi kalau hanya siswa, ya karena kewajiban tadi anak guru juga. Nah, memang awalnya harus diwajibkan dulu. Ya awalnya kan gitu ya, dipaksa, terpaksa, ya biasa, akhirnya jadi budaya. Nah ya kalau dipaksa itu ya dipaksa, kayak dipaksa, ditarik-tarik. Kalau terpaksa nggak usah ditarik-tarik, tapi dari dalam hatinya belum plong ya, belum rela. Nah kalau sudah biasa, itu udah lain itu, dia sudah ada kebutuhan. Nah akhirnya menjadi kebiasaan. Nah satu yang saya juga mau sampaikan, tadi saya kira disampaikan juga Pak Junaidi ya, buku ini biar bisa banyak ya yang menikmati, ini bisa bermanfaat. Mungkin di sini ada ya Pak Nurholis, kemudian yang lain Bu Eni, atau mungkin ada Pak Samsul dan lainnya. Nanti kita coba cari jalan, ini bisa dicetak lebih banyak. Ya, kemudian kalau perlu, selain kalau tadi usulnya Pak Junaidi yang masih di toko buku, saya kira kita juga bisa cari sponsor, ya, untuk nanti kita kirim ke sekolah-sekolah. Jadi saya ingat dulu tahun 2000 berapa ya, saya lupa tuh, 2012 atau 2013. Waktu itu kami juga sempat ya dari Yayasan Kala mengumpulkan kisah-kisah penerima beasiswa. Ya, jadi dikumpulkan jadi buku. Kemudian kami cetak, kemudian kami kirim ke sekolah. Ada yang menarik, ada yang respon ke saya, gara-gara buku itu dia baca, dia terinspirasi. Jadi penting ini ya. Cuma mungkin nanti Pak Nurholis dan tim, ini kalau lihat ya, sangat tebal. Ini sampai hampir 500 halaman ini. Ya, jadi itu juga psikologis. Mungkin nanti, dulu juga kami waktu itu, awalnya tebal sekali, kami coba pilih. Kira-kira berapa kisah nih yang the best of the best begitulah ya, best of the best. Ya, kita pilih. Nah, kita buat ya mungkin lebih tipis lah ya, kalau bisa lebih tipis. Nah itu dicetak, mungkin juga biayanya nggak terlalu besar. Ya nanti mungkin selain dari yayasan, saya udah ada sih. Ini nanti Bank Syariah Mandiri, Bank Sulus Selbar, Bank Muamalat, kita coba minta jadi sponsor. Misalnya kita cetak 1000, 2000 aja ya, 2000 buku. 1000 aja itu udah lumayan itu. 1000, 2000 buku kita kirim ke sekolah-sekolah yang ada di Sulsel ini. Wah, itu insya Allah itu ya. Insya Allah itu akan bisa berdampak, disimpan di perpustakaan, ada anak yang baca, dia termotivasi, wah itu menarik ya, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, itu Mas Nur. Ya Pak, satu pertanyaan lagi ini Pak, untuk dibagikan ke sekolah-sekolah ini. Menurut Bapak ini dengan buku yang sangat menginspirasi ini, bisakah kita langsung menembak ke sekolah-sekolah yang menurutnya luar biasa, atau kita mulai dari zona terdekat dulu ini Pak, dari Atirabone ini sendiri? Ya, tentu nanti bisa dipetakan ya, jadi skala prioritas. Kalau misalnya, oh ini bisa dapat sponsor, ada 10.000 buku, wah itu kan lebih leluasa tuh. Ya bisa leluasa, jadi mungkin sekitar Bone, Atirabone, tentu adalah Matira dulu, internal Atira, terus sekitar sekolah yang ada, terus ke daerah-daerah. Nah nanti bisa juga dibuka jalur, kerjasama dengan dinas pendidikan, ya. Kalau misalnya dinas pendidikan, ini bisa nih, kita adalah anggarannya di APBD, kita cetak dana apa di BOS atau dana apa di APBD untuk perpustakaan. Nah itu kan lebih luar biasa lagi ya, bisa banyak. Jangan-jangan nanti nggak hanya 10.000 misalnya ya, bisa 100.000 buku. Wah itu salah ya, salah. Kita bermimpi ya, mumpung gratis tadi kata Yusril ya, kita bermimpi saja. Ini bisa dicetak 100.000 eksemplar. Kita bagikan nanti ke sebanyak mungkin sekolah yang bisa membacanya, sehingga banyak orang yang termotivasi. Ya, betul sekali Pak. Semoga hal tersebut bisa, mimpi tersebut bisa benar-benar terwujud Pak. Ya, kan butuh doa, ya, mimpi, dan koneksi ya. Nah, itu tadi itu. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Syamril atas waktunya.
Oh, mungkin ada satu yang saya ingin sampaikan juga ya sebelum ke yang lain. Jadi gini, Ya, silahkan Pak. uh, begini, bahwa ini kisah perjalanan ya, ini adalah perjalanan kesuksesan. Tapi yang perlu dicermati, terutama anak-anakku yang masuk di dalam kisah itu, bahwa hidup ini masih panjang. Kalau Allah beri umur ya, ini masih panjang. Jadi ini bagi saya ini fase pertama. Jadi ada 3 fase ya, ada fase ilmu, menuntut ilmu. Ini saya kira sudah cukup mewakili. Tergambar semua bagaimana perjalanan meskipun belum ujung semua ya, menuntut ilmu. Nah sekarang nanti berikutnya nih bisa nanti dicoba dikembangkan lagi dari perjalanan hidup semuanya adalah fase amal. Amal ini artinya karir, kerja ya dan sebagainya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mau jadi diplomat, mau jadi pengusaha, mau jadi ulama besar. Nah itu tuh juga tuh ya sampai nanti titik tertentu terus ya, menanjak di fase yang kedua. Nah, kalau fase yang ketiga biasanya orang yang sudah pensiun lain lagi tuh ya, lain lagi. Dia biasanya yang dipikirkan sedikit berbeda sama yang di fase kedua. Oke, saya kira itu dari saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas uh, waktunya dan tadi semoga benar-benar menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin memberi pertanyaan. Baik teman-teman sekalian, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti tim kreatif dari Atira yang akan menampilkan mungkin di layar terkait pertanyaannya. Baik, jadi di sini sudah ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa para siswa diwajibkan memiliki minat baca yang tinggi? Baik, mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Junaidi. Ya, Bapak Junaidi mungkin bisa menjawab pertanyaannya ini, Pak. Bisa diulang, Husnul? Mohon maaf. Iya, Pak. Ini pertanyaannya, kenapa para siswa diwajibkan memiliki minat baca yang tinggi, Pak? Oke, terima kasih banyak Husnul dan yang bertanya, kenapa siswa diwajibkan memiliki minat baca? Seperti yang dikatakan dari penulis novelis yang hebat yang kita kenal dari yang terkenal itu, lupa namanya siapa. Dia mengatakan begini, ada 3 hal yang harus dimiliki ketika kita membaca. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa meraup pengalaman atau pengetahuan. Nah, ketika kita membaca, bukan hanya kita mampu mengenal satu daerah saja, tetapi kita mampu berselancar ke dunia maya. Dan ini salah satu contohnya. Dengan membaca, kita bisa berkenalan dengan alumnus-alumnus Atira yang perjalanan hidupnya itu luar biasa, yang betul-betul melalang buana dan istilahnya menepis segala ketidakmungkinan bahwa yang hanya bisa sukses itu adalah orang-orang kaya. Tetapi dengan membaca ini bisa mematahkan mitos-mitos tertentu bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa
berproses dengan baik dan bisa memaknai perjalanan-perjalanan hidup. Jadi saya kira banyak sekali pentingnya ya kalau misalkan membaca adalah kalau kita berbicara masalah nasional, internasional, maka bisa meningkatkan bisa dari minat-minat kita. Apalagi di dunia kependidikan terkait masalah literasi itu sudah digalakkan dalam sekolah, misalkan sebelum pembelajaran dimulai itu kurang lebih 15 menit pembelajaran itu dimulai. Temukan keajaiban setelah Anda membaca. Dan ini pesan saya ketika Anda tidak membaca, maka teman-teman tidak akan menemukan keajaiban tersebut. Dan ini hanya bisa ditemukan sama anak-anak yang suka membaca. Saya pikir begitu, Husnul. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Dan mungkin Bapak Nurholis bisa memberikan tanggapan tambahan atas pertanyaan ini. Minat baca yang tinggi, Pak. Terkait dengan budaya membaca, memang penting sekali ya. Ibarat petani sebelum mencangkul itu kan harus sarapan ya, harus sarapan pagi. Kalau menulis itu ibarat mencangkul, maka sarapannya adalah membaca. Tanpa tenaga kita tidak akan bisa mencangkul atau membajak sawah, dan tanpa membaca mustahil rasanya kita bisa menulis. Jadi semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi anak-anakku memang kuncinya menulis itu adalah banyak membaca. Karena apa yang mau kita tulis kalau kekayaan kosakata itu kita tidak miliki. Dan bagaimana cara memilikinya itu dengan banyak-banyak membaca. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi kita harus memiliki minat baca yang tinggi karena dengan membaca itu memang kita dapat mendapatkan banyak sekali manfaat, teman-teman. Baik, nah teman-teman sepertinya sekarang karena juga sudah melewati jadwal ini, kita akan akhiri acara bedah buku kita kali ini. Tapi sebelumnya saya undang kepada seluruh narasumber untuk bergabung ke studio. Siap. Baik. Dan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syamrir, Pak Holis, Pak Junaidi, Kak Yusril, dan juga Sofia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara bedah buku kita kali ini. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, ya terima kasih Pak. Baik teman-teman, demikian acara literasi yang bisa kami tampilkan. Saya ingin sedikit memberi sepatah kata. Literasi adalah pijakan awal menembus cakrawala pengetahuan. Sebuah giat yang akan mengantarkan kepada keterbukaan pemikiran. Sebuah yang akan membawa jiwa ini berakselerasi tanpa batas. Di negara yang katanya kaya akan giat literasi penuh keterbatasan ini, diperkeruh oleh bangsa yang makin asik dalam buayan. Kekayaan ini agaknya membuat kita semakin terjebak dalam kepogahan. Bangsa ini butuh pemuda yang berpendidikan, bukan kita yang semakin mabuk ketermajuan zaman. Baik, teman-teman sekalian, semoga apa yang kami tampilkan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan segala kekurangan yang ada pada acara kita kali ini. Saya Husnul Hatimah Febrianti, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.